dan pengen banget orang-orang yang berhijab itu tampil modis dan nggak ketinggalan zaman. Kan tahun 2015 itu kita fashionnya masih, kalau teman-teman berhijab tuh masih Prima hijab outfit ini bertumbuh dengan cara organik. Kita organik sekali, jadi kita words of mouth ya, dari mulut ke mulut dipromosikan oleh dari customer dari lokal influencer itu. Jadi kita bertumbuhnya organik, sangat organik. Sekarang omsetnya berapa? Omset. Ayo rek jagongan karo caci, iso hahaha oleh inspirasi, utang dipikir keri. Jangan konco-konco bareng-bareng lungono, timbang kowa-kowa, ayo jagongan bareng, jagongan Surabaya. Ketemu mana yang jagongan Surabaya, jagongan karo cacai arek Surabaya. Sekarang kita jagongan dengan anak muda, anak milenial, dan dia juga mempunyai satu potensi dan menggarap potensi yang ada yang dimiliki. Mereka ini adalah seorang katakan pengusaha juga, tentunya di bidang pakaian hijab, pakaian muslim. Dan nanti akan kita ajak ngobrol, menjelaskan secara tuntas dan jelas supaya menjadi inovasi dari anak-anak muda lainnya apabila mempunyai bakat dan keinginan berusaha di bidang baju muslim yang ada di wilayahnya masing-masing, khususnya yang ada di Surabaya. Namanya adalah Primasari Novita. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Panggilannya Novita atau Primasari? Prima. Oh, Iya. Prima ya. Biasanya dipanggil Miss Prima. Miss Prima ya? Miss Prima. Iya, Miss Prima. Asli ini wong di siapa mi? Saya aslinya Kediri. Kediri asli. Iya. Aslinya Kediri, terus abis itu dapat beasiswa ke Jawa Barat. Terus kuliah di sana sambil kerja. Setelah itu kembali ke Jawa Timur. Kuliahnya apa di sini? Broadcasting. Broadcasting. Iya, cita-cita saya sebenarnya jadi penyiar. Lah ya, broadcasting itu kan yang di hadapan di layar Iya, di televisi, kamera. di kamera itu ya? Iya, betul. Oh. Nggih. Tapi sudah pernah kerja di broadcasting? Belum sempat, karena dulu itu setelah lulus SMA, saya langsung ngajar bahasa Inggris. Jadi sebelumnya makanya dipanggil Miss Prima tadi, Cak Ji. Ngajar bahasa Inggris, terus abis itu dapat tawaran beasiswa di sebuah sekolah alam. Waktu itu Banglindo Novo namanya. Itu konseptor sekolah alam di seluruh Indonesia. Baru pertama kali Nggih. sekolah alamnya? Iya, di Bogor waktu itu. Terus saya ditawarin untuk mengajar bahasa Inggris di sana. Terus beliau juga menawarkan untuk memberi beasiswa sambil kuliah gitu, karena kan belum sempat kuliah. Lalu akhirnya saya berangkat ke sana sambil kuliah broadcasting, karena memang cita-cita saya pengen jadi anchor, pengen jadi pembawa acara. Iya, pembawa acara. Kayak Naswa Sihab ini ya. Iya betul, itu cita-cita saya, tapi sayangnya belum terwujud sampai sekarang. Cita-cita pengen kerja di corporate, pengen kerja jadi pembawa acara itu belum terwujud. Tapi sekarang jadi pengusaha aja. Gitu. Iya, sekolah alam terbuka itu contohnya kayak Insan Mulia gitu. Sekolah alam. Di Surabaya kan ada? Nggih, seperti di ya betul, di situ di Surabaya ada. Surabaya ada. Iya, memang Banglindo Novo ini sebuah konsep, beliau konseptor sekolah alam dan juga School of Business. Jadi mengajari siswa-siswanya berbisnis. Lalu beliau membolehkan konsep sekolah alam ini diaplikasikan di beberapa kota. Salah satunya di Surabaya dan berbagai kota gitu. Terus dari sekolah atau kuliah jurusan broadcasting, terus moro-moro saya jadi pengusaha, pedagang, atau pedagang, atau apa ya? Bakulan. Lah bakulan aja ini gede ya misalnya. Desainnya api. Amin. Gimana caranya dulu waktu ketertarikannya kok ke dunia bisnis pakaian hijab atau pakaian muslim?
Awalnya memang tidak disengaja Cak Ji. Jadi awalnya kan memang tadinya berpikiran bakal jadi guru bahasa Inggris terus nih. Udah nyaman, habis itu saya iseng-iseng kan ngajar, tapi selalu pakaiannya itu hijab. Mungkin menurut murid-murid itu lumayan fashionable waktu itu. Kok Miss Prima bajunya bagus-bagus gitu. Sama teman-teman ngajar juga. Terus akhirnya berpikiran untuk kulaan sedikit. Waktu itu saya masih ingat banget, saya dapat uang sedikit kulaan, lalu coba-coba jual di Facebook waktu itu. Facebook zamannya ya? Nggih. Belum ada media sosial Belum ada, masih Facebook, foto-foto sendiri, iseng-iseng gitu. Di-upload sendiri. Iya. Lalu mungkin karena rezekinya menjadi guru bahasa Inggris inilah yang membuka link, karena dengan saya guru bahasa Inggris itu murid-murid saya atau link-link saya itu di berbagai kota itu banyak Cak Ji. Salah satunya di Bogor itu. Akhirnya karena melihat postingan saya di Facebook, ada orang-orang Bogor gitu, tim kaderisasi saya waktu itu untuk, Miss Prim kita bikin bisnis yuk. Wah boleh nih. Saya bikin proposal bisnis, saya ajukan ke beliau, akhirnya di-approve. Tadinya rencananya bisnisnya bukan fashion tapi bahasa Inggris sebenarnya. Bahasa Inggris ya? Jadi bahasa Inggris, tapi setelah saya mendalami, setelah saya coba-coba daftar di kursus-kursus untuk menganalisa atau meriset dan lain sebagainya, ternyata semakin saya nggak percaya diri gitu. Karena rata-rata orang yang punya bisnis di bidang pendidikan itu memang sudah punya nama, terus sudah bertahun-tahun berkecimpungan di dunia pendidikan. Akhirnya saya tidak percaya diri, akhirnya saya memutuskan gimana kalau kita jualan baju aja gitu. Nah ini iseng-iseng, awal-awalnya kita ambil dari supplier, masih belum punya brand Cak Ji, dari kecil-kecil, namanya Prima Hijab Outfit itu, dari toko kecil 3x15 di Beratang. Terus abis gitu setelah sudah punya market, baru bikin brand sendiri. Dulu nggak pakai brand ya? Belum. Pokoknya dodolan dagangan. Yang penting kulak, dodol. Iya, yang penting cuan dulu. Maksudnya yang penting punya profit dulu. Jadi saya mengesampingkan idealisme saya kayak, tapi saya lihat dulu marketnya gimana nih. Terus habis gitu setelah jalan beberapa tahun baru lahirlah brand saya namanya Hai Prima ini. Hai Prima. Untuk menyalurkan passion saya. Betul. Karena saya suka banget pakai blazer, terus cuttingannya seperti ini dengan detail jahitan seperti ini. Akhirnya lahirlah brand Hai Prima ini. Hai Prima. Tahun berapa itu? Ini Hai Prima masih baru 2 tahun. Kalau Prima Hijab Outfitnya sudah 7 tahun. Enggak. Oh, Hai Prima ini tahun 19 berarti 2019. Kalau 2 tahun. Iya, 2019. Kalau yang Prima Hijab Outfit toko itu dari 2015. 2015. Cukup lumayan ya. Lama. Nggih. Hijabnya Kita ini pelan-pelan banget Cak Ji. Enggak meledak langsung besar, tapi pelan-pelan prosesnya itu kecil gitu. Keberhasilan itu kan dari proses yang ditekuni ya toh. Betul. Dan apabila ada suatu kendala, mereka dianggap suatu hal yang tertunda. Kan begitu. Tapi lama sekarang sudah ya banyak yang mengenal ya. Amin. Ada berapa cabang? Ini kita baru 1, masih di Ngagel itu. Ngagel Surabaya. Tapi kita berencana, ada beberapa orang yang menawarkan untuk bekerja sama di beberapa kota, tapi kita lagi fokus untuk membenarkan sistem dulu supaya tidak terburu-buru, supaya jadi saya juga pelan-pelan gitu. Pelan tapi terplanning dengan bagus gitu. Kalau membuka cabang tidak hanya karena FOMO atau apa, tapi memang benar-benar terplanning semuanya dengan rapi, dan semoga hasilnya nanti sesuai harapan gitu. Tidak mau mengecewakan, kalau misalnya ada investor masuk juga tidak mau mengecewakan mereka juga. Jadi saya pengen merapikan sistem. Sebenarnya banyak yang nawari, ajak kerjasama. Tapi ini kita lagi proses sekarang ini, saya sudah mulai hire konsultan bisnis kayak gitu-gitu untuk merapikan sistem kita. Betul. Yang kemarin masih tradisional banget Cak Ji, masih konvensional betul. Dan alhamdulillah sekarang udah diperbaiki semuanya. Nanti kita insya Allah tahun depan udah siap buat teman-teman yang mau kemarin menawar-nawari untuk ayo kita buka di sini, buka di situ gitu. Insya Allah udah siap. Awal pertama kali ingat nggak modalnya biro? Iya, itu 700.000. 700.000 awal pertama kali itu ya, kulaan ya? Iya, itu dikasih itu pun dari suami. Jadi, iya? 700.000 itu ya? Iya. Dapat berapa baju waktu itu kulaannya? Waktu itu dapat berapa ya?
satu lusin atau satu kodi ya. Waktu itu masih jual baju yang murah-murah gitu. Kulaan, habis gitu dengan uang itu di-upload di sosial media. Suami saya jadi fotografernya, saya jadi modelnya gitu. Jadi kita meniti dari nol bareng-bareng. Ya kayak Tom Lee. Nggih. Tom Lee kan dodolan stick. Iya, tapi bedanya Mas Tom itu sekarang dua-duanya fokus bisnis. Tapi kalau suami saya masih bekerja. Jadi saya yang fokus bisnis. Oh, masih kerja ikut orang. Nggih. Di kantoran. Karena apa ya? Masih apa ya? Masih kadang bisnis itu kan kita naik belum turun. Jadi saya stabilizernya itu suami saya. Oh iya. Gitu. Ada penyeimbangnya. Penyeimbangnya. Jadi supaya untuk mengerem saya juga nih yang kadang terlalu menggebu-gebu gitu, pengerem saya adalah suami saya. Dengan suami saya kan orangnya terplanning gitu. Sekarang omsetnya berapa? Omset malu. Duh, nggak apa-apa, dari 700.000 loh ya pendengar. Dari 700.000. Itu jadi kalau omset mungkin lebih ke baju yang terjual mungkin ya. Baju ya, oke ya, baju yang terjual. Iya, berapa ya Mas Ebu ya? Pokoknya ini nih saya lagi kemarin misalnya nih saya satu hari atau satu hari ya. Bisa 100 pieces. 50 sampai 100 ya Mas ya? Sehari ya? Iya. Lumayan kan lu? Enggak tak Kak, kayak aja. Sedino ora? Nggih. 50 baju terjual loh. Ya. Banyak. Takut salah. Iya benar enggak sih Mas? Iya. Benar lah. Oh, tim saya. Salah. Saya perlu lihat datanya dulu, takut salah ngomong. Ya 100 lah Cak Ji. Kalau lagi rame mungkin lebih. Kalau lagi rame itu kita kayak nggak sempet bernafas pun nggak sempet, yang waktu kan area Ngagel itu Cak Ji. Kalau lagi Ramadan. Itu macet kan. Wah, itu kita nafas aja nggak sempet karena manusianya itu datang bener-bener cepet banget, kayak jualan kacang memang di situ. Bagus banget potensinya memang di area situ. Kenapa kok tertarik masalah baju muslim atau hijab atau enggak yang lainnya? Kenapa modest? Kenapa tertarik pada dunia baju yang tertutup? Karena memang saya berhijab berhijab dan pengen banget orang-orang yang berhijab itu tampil modis dan nggak ketinggalan zaman. Kan tahun 2015 itu kita fashionnya masih, kalau teman-teman berhijab tuh masih ya biasa-biasa lah kan. Baru beberapa tahun belakang ini mulai modis-modis dan saya juga bikin talent search Indonesia. Jadi waktu itu karena masih modalnya mepet banget, saya bikin event juga Cak Ji. Event ya? Iya, gimana caranya saya dapat model dengan dengan kalau model-model kan zaman dulu mahal banget. Jadi saya bikin acara kontes foto, kontes talent search gitu. Akhirnya dari situlah saya talent search Indonesia itu banyak banget yang daftar dan alhamdulillah mereka bertumbuh menjadi influencer di Surabaya dengan ikut event itu gitu. Alhamdulillah akhirnya saya dapat model dari situ. Jadi tidak perlu meng-hire model yang mahal banget. Dari event itu saja mereka sudah bisa mempromosikan dirinya sendiri, termasuk baju yang dipakai. Betul. Akhirnya dengan waktu itu saya benar-benar Prima Hijab Outfit ini bertumbuh dengan cara organik. Kita organik sekali. Jadi kita words of mouth ya, dari mulut ke mulut dipromosikan oleh dari customer dari lokal influencer itu. Jadi kita bertumbuhnya organik, sangat organik. Di TikTok pun kita berkembang sangat organik. Ada TikToknya juga ya? Nggih, TikToknya ada juga. Nanti kita install ya. Karyawannya sekarang berapa? Karyawan kita belum banyak sih Caji, hanya masih belasan, belum banyak karena kita masih di. Dulu kan juga belasan. Suami istri kan 11. Iya kan? Suami istri dulu 11 juga. Waktu buka store itu pelanggan itu kita masih satu. Tim kita cuma satu. Jadi saya yang kasirnya. Waktu itu suami sudah bekerja tapi punya sedikit waktu untuk ngebantu. Dia ngatur parkiran aja karena kita nggak nyangka, loh kok rame. Ternyata promosi yang kita gunakan waktu itu tuh bener-bener works banget. Dan Facebook masih waktu itu? Waktu itu bukan Facebook, sudah Facebook. Habis itu kita
bikin banner yang besar zaman waktu itu, kita taruh depan store kita, pokoknya opening soon, bagi-bagi hijab gratis gitu kayak gitu-gitu. Waktu itu kita kayak gitu di awal tahun 2015. Nah itu yang menarik masa datang ke situ. Waktu kita buka tuh store-nya, loh banyak banget. Mantri pakai gitu. Sing parkir yo pakai. Iya, kaget banget padahal kalian cuma satu. Jadi nggak nyangka banget antusiasmenya waktu itu dengan dengan kita yang masih belajaran ya, nggak punya basic bisnis. Cuman iseng-iseng, maksudnya promosi apa yang manjur, pokoknya kita belum expert di bidang itu. Ternyata alhamdulillah antusiasnya bagus sampai sekarang, alhamdulillah. Sebelum kita lanjut, kita break dulu. Jangan lupa subscribe ya sama tekan loncengnya. Nah, ini loh produk kayak Prima. Saiki kalau sing punya yang punya dan ini produknya. Monggo diperkenalkan Mas Prima. Oke, area Surabaya dan semuanya seluruh Indonesia, jangan lupa follow Instagram kita Hai Prima supaya teman-teman bisa mendapatkan outfit dengan harga yang affordable tapi dengan kualitas yang bagus. Terima kasih. Jos. Sekarang ini kan mulai jahit, desain, memasarkan sendiri ya. Untuk jahit kita masih pakai orang ketiga, jadi kita pakai. Oh berarti di Borongno. Iya betul. Kita pakai jahit, ada beberapa di Maklun kan, seperti itu, atau kita ke ke tailor. Ke tailor. Ke desain? Maksudnya desain sendiri? Iya. Desain sendiri ya? Iya. Walaupun saya nggak ada background, tapi saya punya taste kayak perasaan untuk yang ini laku nggak ya tuh punya. Kan ini, ada rasa kayak gitu tuh jarang sekali dipunya. Saya juga punya teman fashion designer, dia udah jago gambar banget, tapi dia tidak bisa kadang kok aku fashion designer nggak bisa jualan kayak kamu ya Prim, dia bilang gitu kayak itu. Oh mungkin yang perlu diasah itu nggak hanya jago gambarnya tapi juga taste kemampuan untuk membaca market itu juga penting. Nah saya cuman mendeliverkan, saya mau baju kayak gini ya, saya gambarkan dengan gambaran yang sederhana, nanti ada orang gambar khusus untuk memproduce bajunya itu. Sketnya dari kamu, detailnya nanti baru di. Iya betul. Jahitkan ke desainer. Iya karena saya gambar pun juga masih belajar. Sampai saat ini saya masih proses belajar juga ya, karena fashion itu dunia yang baru buat saya. Karena kan dari pendidikan Cak Ji. Pendidikan betul. Atau broadcasting terus kayaknya. Gitu. Broadcasting ya. Iya cita-citanya kayak gini. Jadi gini. Yang paling mana? Yang apa itu? Oh coba di Instagram aja Mas. Di IG Mbak. coba nanti di IG kita lihat. Nah, ini store kami Cak Ji. Oh ini store-nya coba. Iya boleh di itu videonya, offline store-nya. Ada videonya. Iya betul. Coba ini para pemirsa store-nya Primas. Primas ya. Prima Hijab Outfit. Prima Hijab Outlet. Wah, ramai nih ya. Ini mana di Ngagel. Di Ngagel. Mana nih? Logo anunya di depan tadi ya. Ini online-nya. Online-nya ini ya. Ini pas lebaran tuh? Enggak. Ini Ramadan. Ramadan ya, makanya rame. Iya. Oh, banyak loh ini gamenya nih. Berapa rame nih? Enggak banyak. Belasan deh. Iya, masih belasan. Lah ya rame kan belasan udah. Iya, tapi kita belum sebanyak teman-teman lain. Wah itu, Hai Prima. Iya, Hai Prima. Jalan Nagel Jaya berapa itu? Nagel Jaya Selatan. Selatan. Yang area-area itu memang. Iya. Sudah. Oke. Kalau ini yang sebelahnya boleh diputar juga. Ini konsep store kita tuh seperti ini sebenarnya. Mana. Nah. Bisa sambil ngopi. Iya. Oh. Bisa sambil ngopi, bisa sambil belanja. Jadi jual minuman juga Minum ya? juga, ya. Dikelola sendiri juga minumannya tuh? Apa dari berkolaborasi. Iya. Nah, jadi memang konsep store kita itu adalah jadi biasanya kan kalau perempuan itu kan kalau belanja diantar sama suami atau pacar ya, biar nggak bosen dan biar nggak rewel. Biasanya itu kan udah cepet-cepet gitu. Nah, mereka bisa duduk manis sambil minum kopi gitu. Itu konsepnya seperti itu Cak Ji. Ya, ada
Aku gede ngono. Gak suwi nih sih milih gak mari-mari ya. Iya, makanya laki-laki itu harus duduk manis, minum kopi, si perempuan itu bisa bebas milih lama gitu, Cak. Jadi makanya kita masukkan konsep kopi di dalam store kita. Jadi anak-anaknya juga anteng minum minuman selain kopi itu. Jadi si ibu atau kakak-kakaknya itu bisa belanja dengan tenang gitu. Makanya kita kasih coffee bar di depan gitu. Oh, di depannya itu. Iya. Aduh. Marketnya sekarang sudah nyampe yang secara online, sudah nyampe di beberapa kota mungkin atau kabupaten. Iya, bahkan di Malaysia juga ada pelanggan kami. Udah? Iya. Malaysia? Oh gitu ya? Singapura yang dekat-dekat, karena Instagram ini atau TikTok itu kan mereka menyebarkan kemana-mana. Akhirnya banyak juga dari Malaysia atau Singapura yang mau belanja ke tempat kita gitu. Melalui online ya? Online, makanya bisa online gitu. Kita benar-benar grow dengan organik karena kita bikin konten setiap hari. Konten tuh bener-bener setiap hari kita bikin, sehari 3. Itu ya, makanya bikin kita bertumbuh sampai sekarang. Live pun setiap hari Caji sekarang. Live juga kalau ada belanja mau itu. Live shopping sekarang lagi live shopping. Saya juga masih ikut kadang mandu live shopping di TikTok, itu kan lagi rame itu. Kita sehari 8 jam live. Live ya? 8 sampai 10 jam kita live. Rame ya? Iya, jadi 6 jam tim saya, 2 jam saya atau 3 jam saya gitu. Bukannya mulai jam berapa sampai tutup jam berapa? Kalau store-nya jam 9 sampai jam 9. 9 pagi sampai 9 malam. 9 malam. Okay. Libur? Nggak ada libur ya? Kan kalau offline store selalu harus buka. Iya, Minggu, Sabtu rame-rame ini tambah rame. Nggak rame. Iya kan? Nggak ada tutupnya. Kecuali lebaran. Iya, lebaran itu tutupnya lebaran. Kecuali lebaran, ya kan? Iya. Berarti kan rencana mau ada pengembangan apalagi selain tadi store-nya di pakaian, terus ada lagi tambahan untuk kafenya. Oh iya, kita tuh sebenarnya kita itu ada kafe di bawah, terus di lantai 3 itu kita juga punya namanya studio foto. Studio foto? Iya, jadi jalan udah jalan, alhamdulillah. Masih beberapa bulan dan alhamdulillah antusiasmenya juga lumayan bagus ya Iji. Jadi kita bikin studio itu awalnya memang buat kita sendiri untuk foto. Untuk fashion. Iya, tapi sayang ya kalau nggak dibuka aja buat publik. Dibuka akhirnya dengan harga kita yang terjangkau banget membantu para UMKM untuk photoshoot di tempat kita dengan harga yang terjangkau gitu. Jadi banyak online shop yang foto di tempat kita juga banyak, anak-anak wisuda juga banyak gitu karena harganya sangat terjangkau gitu. Pesanan khusus banyak enggak? Misalnya, saya minta untuk acara ini satu keluarga besar misalnya. Ada. Bisa juga. Ada bisa. Kayak misalnya mungkin nanti Cak Ji mau pesen buat ibu-ibu gitu juga bisa kita buatin blazer kayak gini. Bisa banget. Paling rendah harganya sampai menjangkau berapa? Jangan yang mahal. 150.000 ada ya? Oh gitu ya? Kita memang gini, kita baca di review juga ya. Ini katanya teman-teman yang review di rating yang kita baca itu mereka selalu bilang gini, blazer ini tuh kayak harganya 500.000 tapi dijualnya cuma 200.000 kayak. Jadi harga kita itu underrated gitu. Jadi dengan harga 250 rasanya udah kayak 500.000 gitu. Mana saya ngomong seperti ini biar masyarakat yang nonton itu yang bawah kita menjangkau yang bawah dulu. Jangan yang bawah dulu. Berarti kalau jangkauan 150.000 berarti mereka wah aku tak merono rek. Aku duwe Jadi gak wedi dhisik. Lah ndelok story kok ngono. Waduh, iku regane paling enggak 300 400. Tapi lah sudah ngomong seperti ini orang itu kan akan 100.000 bahkan ada untuk kan. Jadi sebenarnya konsep Prima Hijab Outfit untuk jadi bedanya Prima Hijab Outfit sama Hai Prima itu Prima Hijab Outfit itu adalah multi brand store. Jadi teman-teman UMKM lokal yang mau nitip baju di kita tuh bisa. Boleh ya. Jadi bisa konsinyasi. Jadi saya itu pengen banget visi saya membantu lokal brand untuk bertumbuh dan dikenal gitu. Alhamdulillah kan Prima Hijab sudah agak dikenal nih. Kalau teman-teman mau nitip boleh, asal sesuai dengan niche market kita. Boleh titip. Nah, saya pengen sekali membantu teman-teman lokal brand untuk bertumbuh dan semakin dikenal, bisa titip di Prima Hijab Outfit. Nah, di Prima Hijab Outfit sekarang udah ada beberapa lokal brand. Ada lokal brand dari teman-teman di Jawa Timur gitu. Nah, salah satunya Hai Prima ini ada di Prima Hijab Outfit. Hai Prima ini punya saya sendiri. Dijualnya di toko Prima Hijab Outfit kayak gitu. Hai Prima seperti ini. Ini kalau yang blazer itu Kak Sero berapa gitu?
Ini 200.000. 200? Iya. Wih, 200.000. apa lo ya? Gitu. Iya. Roknya juga 200.000. Roknya juga 200. Jadi beli nggak satu setel kan juga boleh? Boleh, dijual terpisah. Dijual terpisah. Dijual terpisah. Nah, tapi kalau teman-teman mau belanja juga yang 100 ribuan juga ada, karena kita punya banyak brand lain juga. Nah, ini kalau ini kualitasnya memang insya Allah bagus, karena kita jahitnya pakai tailor, Cak Ji. Bukan konveksi. Jadi kita pakai tailor yang benar-benar orang spesialis menjahit jas atau blazer kayak gitu. Jadi itu. Jadi nanti mungkin teman-teman ada yang nonton ini, kalau teman-teman punya brand, lokal brand, bisa sepatu, bisa tas, bisa baju, hijab, itu boleh banget melakukan konsinyasi di tempat kita. Saat ini kita sudah ada beberapa brand yang melakukan konsinyasi di Prima Hijab Outfit gitu. Kalau misalnya pesan blazer yang atas namanya blazer ya? Iya. Blazer ya toh. Misalnya kanggo seragam wong, apalah ya? Iya. Itu bisa juga? Bisa banget. Bisa banget ya? Bisa sekali, Cak Ji. Musim kampanye biasanya akeh om. Seragam itu. Lo makanya aku kan ngomong gitu. Nah, nanti kan kita ngomong bisa ya. Bisa sekali. Nanti bisa langsung hubungin di nomor bawah iya, ini. Nah, iki lho rek kita biasanya kan ibu-ibu pengajian, PKK macam-macam. Seragam ini kan larang. Ono sing rego 100.000 lho. Kita bisa adjust ke kebutuhannya teman-teman. Kalau misalnya pengen dibuatin 100 ribuan juga bisa. Kalau saya mau kualitasnya bagus Mbak, kita buatin yang 200.000 ke atas itu juga bisa. Jadi it really depends on teman-teman mau yang kayak gimana. Kalau mau yang 100.000 kita carikan bahan yang sesuai itu. Yang penting worth it. Yang penting modelnya lho. Modelnya yang penting harus lojo. Lah bahannya kan lho. Itu cuma disiasati. Ini ada beberapa pertanyaan dari Etina Fitriani. Kak, dalam produksi hijab apakah ada tetangga yang menuai pro dan kontra sih? Seperti limbah yang diproduksi mengganggu dan sebagainya. belum ada. Limbah apa ngawe iki? Karena kita kan juga membantu teman-teman penjahit juga untuk supaya mereka tetap berpenghasilan kan, Caji gitu. Jadi sharingnya juga masih dikerjakan juga penjahit-penjahit yang lain. Dan perca-perca itu juga bisa diolah. Tapi kebetulan kita kan sistemnya masih maklun Caji. Memang kita nggak ada limbahnya. Langsung ready to wear gitu. Terus ini dari Karina Mediana. Produk apa yang menjadi andalan Prima Hijab? Ini blazer. Produk yang jadi andalan dan lagi best seller banget itu yang ankle skirt ini. Ankle skirt itu nggak mau? Ankle skirt itu kalau dipakai itu di atas mata kaki, Caji. Jadi nggak panjang banget, tapi juga bukan midi. Ini lagi laku keras sekali saat ini. Ini ankle skirt. Ankle skirt. Jadi dipakainya di atas mata kaki. Ya. Terus blazer juga lagi, alhamdulillah lagi rame banget. Untuk produk High Prima ya. Produk High Prima. Tapi kalau untuk Prima Hijab Outfit kita itu kalau tadi Cak Ji lihat di toko kita, kita itu boleh diputar TikToknya mungkin. Coba TikTok ya. Nah, konsep store kita kayak ini store hijabnya ini ya. Oke. Bagus loh. Ini loh. Jadi kita memang pisahkan sesuai warna. Jadi orang gampang. Dan tataannya lebih bagus kalau dicampur aduk ya nggak karu-karuan. Iya betul. Kotak-kotak sendiri kotak-kotak, polos sendiri polos. Nah ini. Jadi memang konsep store kita itu berdasarkan warna. Jadi hitam sendiri, putih sendiri, coklat kita sendiri kan kalau biasanya kalau di store-store semuanya itu kan campur. Kan? Nah, kita USP-nya, unique selling point-nya si Prima Hijab Outfit itu di situ. Makanya banyak teman-teman suka. Padahal kita cuman sesimpel naruh baju doang loh Pak Cak Ji. Desainer pintar berarti. Desainernya pintar. Selain itu tata layout desainer interiornya sama interior juga harus itu juga dikerjakan sama teman-teman ITS, teman-teman lulusan desain produk. Iya, untuk yang interiornya gitu dari Surabaya, asli Surabaya. Terus apa ya namanya? Apa ya tadi ya? Tadi apa ya saya lupa. Yang andalan. Iya. Makanya kalau di Prima Hijab Outfit itu memang konsep marketnya adalah orang-orang yang suka baju basic. Baju-baju yang basic, bukan baju-baju yang bisa warna-warnanya itu warna-warna basic, Cak Ji, kayak hitam,
putih, krem, coklat kayak gitu-gitu. Jadi makanya abu-abu seperti itu. Jadi kalau Prima Hijab Outfit yang lagi laku sekarang ya baju-baju yang basic gitu, kayak kemeja. Jadi kita nggak neko-neko yang bikin kayak gimana-gimana yang wow, tapi karena memang target market kita orang-orang yang penggemar basic gitu. Market kita. Ngikuti tren-tren yang lagi. Kita ngikutin tren tapi kita usahakan baju-baju itu timeless dan bisa dipakai bertahun-tahun. Standarisasinya awet, terus tapi nggak ketinggalan zaman, dipakainya keren, tapi sopan. Pokoknya intinya sopan sih saya kejarnya itu. Banyak anak muda dan anak ibu yang di sana. Yang Kenapa? Belanja. Yang banyak belanja. Anak-anak yang lagi muda, anak milenial atau ibu-ibu yang Target market kita adalah teman-teman yang sudah bekerja atau teman-teman mahasiswa yang sudah tingkat akhir. Kenapa target market kita adalah teman-teman sudah bekerja? Karena mereka rata-rata yang baru bekerja dan baru punya uang itu suka belanja. Gitu. Sama ibu-ibu muda. Memang target kita itu adalah perempuan yang masih aktif dan masih berjiwa muda tapi sudah berpenghasilan. Itu target market kita. dan regone gak larang. Betul. Terjangkau sama terjangkau. penghasilan mereka. Iya kan, rata-rata yang beli di kita itu teman-teman yang bekerja di bank di area situ atau mbak-mbak yang kerja di area situ kan di Ngagel tuh di area banyak. RM itu banyak bank juga yang caji. Itu yang kita ambil market itu. Ya, pertanyaan terakhir dari Etidar 55. Godaan menjadi pengusaha itu apa, Kak? Apa godaan? Ujian mungkin ya. Ya ujian. Oh, godaan gitu ujian. Saya udah 7 tahun, 7 tahun berjalan. Godaannya bisa jadi gini, godaannya itu kita kadang fear of missing out ya. Jadi kita tuh kadang lihat teman-teman pebisnis lain yang sudah sukses buka cabang dulu. Kita godaannya ngegas wush gitu. Kita godaannya pengen banget. Manusia kepingin seperti itu. Tapi saya mending pelan tapi pasti dan tidak punya hutang. Itu intinya. Bisnis ini harus tetap berjalan tanpa mengandalkan hutang dari bank, tanpa mengandalkan hutang ke siapapun. Gitu. Kalau pakai investor, jadi harus punya landasan bisnis yang jelas nantinya ke depannya, sistemnya harus jelas, jadi tidak merugikan investor manapun. Investor senang, pengusaha juga senang gitu. Yang penting sampai sekarang saya harus berjalan tanpa hutang supaya tenang. Jadi semampunya itu digulung. Jadi keuntungan yang saya putar terus semampu saya. Mungkin tidak terlihat keren karena belum punya cabang di mana-mana, tapi nggak apa-apa. Yang penting bisnis ini tetap berjalan penuh keberkahan, itu Caji yang penting itu. Wow, untuk rumah. Gitu. Bagus ya. Yang terakhir mungkin apa sih kira-kira yang menjadi kendala utama dalam usaha ya Prima Hijab atau yang sejenisnya? Kendala apa ya? Alhamdulillah kita sudah lewati. Kemarin itu kita sempat krisis gara-gara COVID. Waktu itu kan pemerintah memerintahkan untuk offline store ditutup ya, Cak Iji. Nah, kita mematuhi peraturan itu, kita tutup. Main online aja. Iya, kita tutup, padahal waktu itu kita ramenya tuh offline, online kita itu masih sedikit. Jadi kalau perbandingannya itu offline itu 70%, online kita tuh cuma 30%. Oh gitu. Offline-nya lebih rame. Nah, pandemi datang, kita sudah stok baju mau lebaran kan, Cak Iji. Iya, mau lebaran waktu itu. Terus tiba-tiba pemerintah memutuskan offline store harus tutup. Saya lihat ada beberapa teman yang masih tetap jualan, tapi saya waktu itu saya ingin taat sama pemerintah. Kalau diperintah tutup, ya harus tutup. Literally tutup. Tiba-tiba zero income dari offline. Zero income kan, Cak Ji, gitu ya? Kan tutup. Ya tutup, iya udah tutup. Nggak jualan. Akhirnya kita memutar otak gimana sih online kita supaya jalan. Alhamdulillah kita mulai tiba-tiba meledak lah online itu. Genjot terus. Kita live terus di Shopee, live setiap hari, live terus online kita waktu itu Shopee meledak banget ya, Mas. Shopee ya. Meledak banget Shopee kita, marketplace kita, online kita naik drastis. Nah, setelah itu pandemi sudah mereda, baru kita ekspansi ke Ngagel itu, Cak Ji. Kita ekspansi Ngagel itu zaman-zaman PKM justru. Itu deg-degan juga gitu tuh. Ya? Wah, saya udah ekspansi nih ke Ngagel kok PPKM. Itu deg-degan banget, tapi alhamdulillah tetap bertahan dengan seada-adanya, semampu saya. Pokoknya yang penting
ada profit saya sisihkan supaya tetap bertahan sampai sekarang gitu Cak Ji. Closing statement untuk Kalibasa, untuk anak-anak muda yang mempunyai usaha supaya mereka bisa dimotivasi sama Miss Prima. Ya teman-teman semuanya semangat terus. Saya juga berasal dari keluarga sederhana. Tidak punya modal dari orang tua, tapi nyatanya bisa. Dan ingat kalau teman-teman mau membangun sebuah usaha, yang penting jangan berhutang. Terus pakai yang ada dan maksimalkan itu. Insya Allah ada jalan, pasti ada jalan. Tangan untuk Prima. Terima kasih Miss Prima tadi sudah jagongan sama Cak Ji dan menginisiasi, dan ini merupakan suatu usaha anak muda yang ya sukses lah. Amin. Mulai 750 sampai saiki wis miliar ya. Amin. Miliatan. Amin ya. Amin, harus amin lah. Dan insya Allah akan berkembang terus. Amin amin ya rabbal alamin. Di mana usaha-usaha seperti ini akan bisa terus tumbuh dan berkembang. Terima kasih datang di podcastnya Cak Ji Prima ya. Saya juga matur nuwun sangat Cak Ji sudah diundang. Semoga lancar terus Cak Ji podcastnya. Amin, amin. Karena sudah membantu UMKM lokal untuk dikenal di YouTube-nya Cak Ji. Terima kasih banyak. Okay. Ini di YouTube, di Instagram, di semua jalan semua. Oh ya, tadi ada pesan terakhir juga tadi juga buat teman-teman lokal brand tadi, kalau misalnya punya kendala dalam marketing atau apapun, boleh tadi yang saya tawarkan dengan menaruh barangnya di tempat kita akan membantu memasarkan produknya teman-teman gitu. Oke, terima kasih. Dengerin itu ya dari Miss Prima, seperti itu dikasih peluang dan tempatnya store-nya cukup sangat bagus. Amin. Oke. Ya.